Perkenalkan, nama saya Dava Rahman Fati. Saya dari kelas Saki 1205 semester 5. Ingin mempresentasikan hasil yang telah kami buat kelompok 6 untuk tugas akuntansi manajemen. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi satu persatu dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rahman Fati. Saya dari kelas Saki 12 semester 5. Ingin mempresentasikan tugas akmen saya video akuntansi manajemen. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian anggaran atau budget. Pada dasarnya, suatu perusahaan berusaha untuk memperoleh laba penghasilan, namun suatu masalah yang lebih kompleks dapat menyebabkan banyak hal yang harus dilakukan dengan perencanaan yang lebih tepat dan cermat. Dengan menerapkan rencana yang matang dalam setiap kegiatan operasional, perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Berikut ini adalah beberapa pendapat ahli tentang definisi anggaran operasional. Yang pertama adalah menurut Munandar 1992. Itu menjelaskan tentang anggaran operasional didefinisikan sebagai anggaran yang berisi perkiraan tentang operasional perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kedua, ada Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri menyatakan bahwa anggaran operasional adalah rencana seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Mendapat keuntungan adalah tujuan umum dari suatu perusahaan. Yang ketiga, ada Mardiasmo menyatakan bahwa anggaran adalah alat yang berguna untuk mengatur dan menilai kinerja. Lalu yang keempat ada dalam bukunya berjudul Penganggaran, Budianto 2009 menyatakan bahwa anggaran adalah rencana kerja organisasi untuk masa depan yang dibuat secara kuantitatif, formal, dan sistematis. Selanjutnya lagi dalam buku berjudul menurut Navarin 2007, anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan bisa dinyatakan sebagai satuan uang. Selanjutnya lagi ada anggaran menurut garisan Noren dan Brewer 2007 adalah rencana terperinci tentang perolehan penggunaan sumber daya keuangan sumber daya lain dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya lagi, perkenalkan, nama saya Neng Putri Intan dengan NIM 231111201035 dari kelas 05 Sake 012 jurusan akuntansi Universitas Pamulang. Berikut materi yang akan saya bahas mengenai penganggaran. Penganggaran disebut juga dengan budgeting. Menurut Navarin, penganggaran adalah proses pembuatan anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan dan memperoleh keuntungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penganggaran adalah proses pembuatan, perencanaan, dan pengendalian anggaran. Penganggaran ini adalah alat penting untuk manajemen perusahaan untuk mengelola dan merencanakan dana. Secara lebih rinci, anggaran tersebut mencakup kegiatan pertama, pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran. Yang kedua, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi untuk mengadakan taksiran dalam rangka menyusun anggaran. Yang ketiga, menyusun anggaran dan menyajikannya secara teratur dan sistematis. Lalu yang keempat, pengkoordinasian pelaksanaan anggaran. Kelima, pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja, yaitu untuk melakukan penilaian atau evaluasi pelaksanaan anggaran. Dan yang keenam, yaitu yang terakhir, pengolahan dan penganalisaan data dapat interpretasi dan kesimpulan untuk melakukan penilaian atau yang disebut juga evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan untuk membuat kesimpulan sebagai tindak lanjut atau follow up dari kesimpulan tersebut. Saya Putra Dwi Hibatullah dengan NIM 231111201037. Selanjutnya saya akan membacakan materi fungsi anggaran. Dalam mengelola satu perusahaan, manajemen memiliki 4 fungsi yang biasa disebut dengan planning, lalu organizing, ada actuating, dan juga controlling. Fungsi yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Dalam fungsi ini, perusahaan menetapkan tujuannya yang mencakup produk apa yang akan dibuat,
metode untuk menghasilkannya, sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkannya, dan cara memasarkannya, lalu sebagainya. Lalu yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Perusahaan akan mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi rencana yang telah ditetapkan, dan itu termasuk mencari bahan baku, memeriksa mesin, tenaga kerja, dan modal yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada pengarahan atau actuating. Dalam fungsi ini, manajemen mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang dimiliki untuk digunakan sesuai dengan fungsi masing-masing. Setiap sumber daya harus diatur dan dikoordinasikan satu sama lain agar dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Fungsi manajemen ini memastikan bahwa setiap sumber daya telah bekerja sesuai perencanaannya. Seperti yang disebutkan dalam bab sebelumnya, perencanaan anggaran adalah salah satu isi anggaran yang didefinisikan sebagai anggaran yang berisi perkiraan atau peramalan forecast tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, serta perkiraan tentang keadaan finansial perusahaan pada suatu saat yang akan datang. Lalu ada operating budget atau anggaran operasional dan juga financial budget atau anggaran keuangan. Perkenalkan, nama saya Isna Livia Hambali dengan NIM 231011201042. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang unsur anggaran. Ada 4 komponen unsur anggaran, yaitu 1. Rencana yang sistematis. Rencana yang dimaksudkan adalah rencana yang sistematis, yang berarti mereka disusun secara teratur dan berurutan secara logis. Yang kedua, efisiensi merupakan standar perusahaan untuk mengejar keuntungan yang mencakup semua operasi perusahaan. Yang ketiga, rencana disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diwakili dalam satuan uang. Yang keempat, berlaku untuk jangka waktu tertentu. Ini berarti anggaran tersebut harus dibuat untuk jangka waktu tertentu seperti sebulan, setahun, 5 tahun, atau lebih lama, karena tidak mungkin bagi kita untuk membuat rencana waktu yang telah berlalu. Ada beberapa anggaran yang digunakan oleh bisnis terdiri dari 1. Anggaran penjualan, 2. Anggaran produksi, 3. Anggaran bahan baku langsung, 4. Anggaran tenaga kerja langsung, 5. Anggaran biaya overhead pabrik, 6. Anggaran pokok penjualan, 7. Anggaran beban usaha, 8. Anggaran laporan laba rugi. Selanjutnya, kegunaan dan tujuan penyusunan anggaran menurut Jajuk dan Sunarto. Pentingnya membuat anggaran. Yang pertama, sebagai dasar untuk membuat perencanaan terpadu. Kedua, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Ketiga, sebagai alat untuk mengatur jadwal kerja. Keempat, sebagai alat untuk memantau pekerjaan. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk menilai kegiatan bisnis. Perkenalkan, nama saya Asna Alia dengan NIM 231011201666. Selanjutnya, menyusun anggaran operasional tahunan dan operasional bulanan. Pada dasarnya, terlepas dari seberapa besar perusahaan, pimpinan perusahaan adalah yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan kegiatan budgeting atau menyusun anggaran. Pada perusahaan kecil, biasanya pemilik perusahaan yang bertanggung jawab atas semua operasi. Dan pada perusahaan sedang, pemilik biasanya dibantu oleh beberapa pegawai. Namun, dalam kasus di mana perusahaannya sudah besar, biasanya pemilik telah memilih anggota manajemen yang bertanggung jawab atas kepemimpinan, dan ada juga bagian anggaran yang bertanggung jawab untuk menyusun anggaran. Nah, keunggulan dan kelemahan dari anggaran. Perusahaan yang menerapkan penyusunan anggaran dengan baik dapat menemukan beberapa kelemahan dan keunggulan, sebagaimana telah dinyatakan oleh Jajuk dan Sunarto tahun 2002. Anggaran ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, hasil yang diharapkan dari suatu rencana itu sudah dapat diprediksi dari sebelum rencananya dilaksanakan.
Yang kedua, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan saat menyusun anggaran. Yang ketiga, anggaran ini merupakan penelitian kerja sehingga dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai baik atau buruknya hasil yang diperoleh. Selanjutnya, anggaran ini juga memerlukan dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajiban. Nah, beberapa kelemahan dari membuat anggaran ini, pertama, ketika menyusun anggaran, penaksiran yang digunakan itu tidak selalu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi anggaran yang telah dibuat itu beberapa juga bisa meleset gitu, tidak sesuai dengan prediksi. Nah, yang kedua, seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran ini berubah secara dramatis daripada yang direncanakan. Nah, yang ketiga, karena banyak pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran, dapat muncul masalah hubungan kerja yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, penilaian subjektif pembuat kebijakan penting untuk penganggaran, terutama ketika data atau informasi tidak lengkap. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kekeliruan di materi yang telah kami presentasikan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.